Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai kontinuitas. Udah tahu ya apa itu kontinuitas? Ya, kita belajar debit dulu ya. Debit merupakan banyaknya volume fluida. Fluida itu merupakan zat alir yang mengalir persatuan waktu. Jadi volume air yang mengalir persatuan waktu itu dinamakan debit. Simbolnya Q. Ini volume persatuan waktu. Nah, volume yang mengalir, volume fluida yang mengalir itu sama dengan luas si pivanya dikali dengan jarak tempuh aliran fluidanya. Sehingga kita bisa tulis volume sama dengan A luas pipanya dikali D. D itu jarak yang dilalui oleh fluida. A itu bukan luas pipa ya, bisa jadi luas fluidanya. Sehingga volumenya kita ganti jadi A kali D. D itu tadi jarak yang ditempuh fluida dibagi waktu. Jarak dibagi waktu itu kecepatan. Sehingga persamaannya Q menjadi A kali V. A itu luas, V itu kecepatan atau laju ya. Kontinuitas berbicara mengenai bahwa debit aliran fluida yang masuk itu akan sama dengan debit aliran fluida yang keluar, atau ini ada posisi pertama, ini ada posisi kedua. Jadi Q1 sama dengan Q2. Q1 kita bisa tulis A1 kali V1 sama dengan Q2 itu sama dengan A2 kali V2. Ya. Kita lihat contoh soalnya. Misalkan ini ada tabung, ini ada pipa masuk, ini ada pipa keluar. Nah, kalau pipanya penuh, ini segini penuh tuh, maka Y nya sama dengan 0 gitu ya. Oke, jadi ini ada tangki fluida, luasnya itu A gitu ya, kedalamannya Y, nilai Y 0 ketika tangkinya penuh. Kemudian debit yang keluar itu Q, sementara debit air yang masuk itu 3Q kali sin kuadrat T. Yang ditanyakan, tentukan persamaan kedalaman fluida baik secara analitik maupun numerik. Kemudian buat grafiknya. Yang ketiga adalah grafik error. Nah, kita tahu bahwa tadi debit itu persatuan waktu, banyaknya volume air yang mengalir persatuan waktu. Jadi dV per dt itu sama dengan debit yang masuk dikurangi debit yang keluar. Volumenya kita bisa ganti A kali Y. A itu luas, Y itu fungsi kedalaman. Nah, ini Y itu fungsi waktu ya. Jadi Y itu kedalamannya berubah-ubah, kadang turun, kadang naik, kadang turun lagi, kadang naik lagi gitu ya. 3Q sin kuadrat T min Q. A nya karena A itu luas ya, konstan, tidak berubah, keluarkan saja. Jadi A dy per dt sama dengan 3Q sin kuadrat T min Q. Sehingga persamaan dy kita bisa tulis 1 per A, ini A nya pindah ruas ke bawah jadi 1 per A 3Q sin kuadrat T min Q dt. Nah, kalau kita pecahkan ini variabel yang ini kita pecahkan, berarti yang ini kita integralkan juga. Ini integralkan jadi integral dy mulai dari y0 sampai y, kemudian ini yang ini sisi kiri dulu diintegralkan 0 sampai t 3q, yang ini 3q per a sin kuadrat dt sin kuadrat t dt min integral q per a dt gitu ya. Nah, kalau misalkan ini diintegralkan hasilnya ini, nah silahkan dibuktikan ya. Kemudian ini solusi numeriknya. Kalau numerik tinggal dy nya kita ubah menjadi delta y ya. Delta y itu y i plus 1 dikurangi yi, delta t nya delta t aja. Sehingga persamaan solusi numerik itu seperti ini. Jadi ini solusi analitik, ini solusi numerik. Silakan dibuat plot grafiknya apakah hasilnya sama dan kemudian dihitung errornya. Nah, ini tugasnya ya. Tugasnya ini persamaan. Tadi kita udah dapat solusi analitik dan solusi numeriknya ya. Oke, ini Q-nya, kemudian ini T-nya, ini A-nya, Y0-nya 0 aja ya. Oke, cukup untuk pertemuan kali ini. Silahkan dicoba. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.